Halo, semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uci Dwi Apriani, NIM 250724040 dari kelas BK4G. Saya akan mempresentasikan hasil tes 1 manajemen keuangan dari dosen Ibu Eva Simatupang yang berjudul Investasi dalam Persediaan. Yang pertama adalah pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya digunakan untuk proses produksi atau perakitan dijual kembali atau suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi atau suku cadang. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar bagi sebuah perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kelancaran operasional sebuah perusahaan. Pengertian persediaan itu tergantung pada jenis sebuah perusahaannya, apakah perusahaannya itu jasa atau manufacturer. Di samping itu, juga sifat atau wujud perusahaan sangat bervariasi. Itu tergantung pada sifat, jenis, dan bidang usaha dalam perusahaan tersebut. Jenis persediaan bagi perusahaan yang satu mungkin bukan persediaan, tetapi bagi perusahaan transportasi, mobil adalah aktiva tetap, sedangkan persediaannya spare part, ban mobil, oli, bensin, dan lain-lain. Atau contoh lainnya produk komputer yang memproduksikan komputer atau perusahaan yang memperdagangkan komputer. Komputer merupakan persediaan. Akan tetapi bagi perusahaan perbankan, komputer bukan persediaan, melainkan aktiva tetap. Yang kedua yaitu jenis persediaan. Jenis persediaan tergantung pada jenis perusahaannya, apakah perusahaannya itu jasa, manufacturer, atau perusahaan dagang. Saya mengambil contoh yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa atau perbankan di mana meliputi kertas karbon, komputer, tinta, buku kwitansi, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan dagang meliputi tentang barang yang diperdagangkan, serta perusahaan manufaktur atau perusahaan yang melakukan proses produksi meliputi 3 persediaan. Yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan yang terakhir persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu economic order quantity atau jumlah pesanan yang ekonomis, di mana perusahaan yang memiliki persediaan terlalu besar melebihi kebutuhan mempunyai fleksibilitas atau keleluasan dalam mengatur jadwal produksi, di mana dapat memenuhi pesanan dengan baik. Tetapi di samping itu ada keburukan. Apabila persediaan terlalu besar dapat mengakibatkan perusahaan tersebut menanggung biaya simpan yang besar juga dan terjadinya kerugian akibat kerusakan barang sehingga menurunkan kualitas barang dan dapat memperbesar beban bunga. Tetapi apabila perusahaan memiliki persediaan terlalu sedikit atau kecil, dapat menimbulkan masalah, di mana perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal dan perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan bila pesanan barang datang secara tiba-tiba, sehingga dapat mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, untuk dapat mengatur persediaan yang optimal atau tidak kurang dan tidak lebih, yang dapat meminimumkan total persediaan, perusahaan perlu menggunakan suatu teknik, yaitu menggunakan Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pesanan yang ekonomis dan optimal, yang dapat mengakibatkan total biaya persediaan menjadi paling rendah. Umumnya, total biaya persediaan terdiri dari yang pertama, biaya simpan. Biaya simpan adalah biaya yang berubah-ubah atau berfluktuasi sesuai dengan besarnya persediaan rata-rata. Biaya ini terdiri dari biaya sewa ruangan atau gedung, biaya pemeliharaan material untuk kemungkinan rusak, dan biaya asuransi. Kedua yaitu biaya pesanan. Biaya pesanan adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi daripada pesanan. Biaya ini meliputi biaya proses persiapan pesanan atau biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan atau biaya angkut dari mobil ke gudang, dan biaya processing pembayaran atau membandingkan dan mengawasi antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli.
Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama, perkiraan pemakaian bahan baku. Kedua, harga bahan baku. Ketiga, biaya persediaan. Keempat, kebijakan pembelanjaan. Kelima, pemakaian bahan waktu tunggu. Keenam, pembelian bahan waktu tunggu. Ketujuh, modal pembelian bahan persediaan pengaman dan pembelian kembali. Yang kelima, reorder point, saat atau waktu titik pemesanan kembali, safety stock, dan laydown setelah EOQ diketahui atau ditemukan oleh perusahaan. Tentunya EOQ ini terus dilakukan beberapa kali dalam setahun. Asumsi dari EOQ adalah bahwa setelah habis penggunaan bahan baku tersebut, maka pada saat itu pula bahan baku tersebut datang karena dipesan. Tetapi kenyataan yang sering tidak demikian. Antara waktu pesan tidak sama dengan waktu penerimaan barang, seringkali dibutuhkan beberapa hari atau minggu bahkan bulan sejak saat barang tersebut dipesan. Di samping itu, untuk menjaga agar perusahaan tidak kekurangan atau kehabisan persediaan bahan baku, maka perusahaan umumnya menetapkan persediaan pengaman atau safety stock yang ada untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Safety stock adalah jumlah persediaan yang harus ada dipertahankan selama periode tertentu sebagai suatu tindakan pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian pengiriman bahan baku. Jadi, reorder point adalah waktu tertentu perusahaan harus ada melakukan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. Ketepatan waktu harus diperhitungkan dengan cermat, sebab apabila pemesanan kembali mundur dari waktu tersebut, maka akan menambah pembelian bahan baku atau stock out. Dan apabila terlalu awal diperlukan biaya ekstra, bisa biaya penyimpanan yang lebih. Yang keenam, fungsi persediaan yang dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Fungsi persediaan terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi yang pertama, decoupling, di mana pengadaan barang dalam operasional perusahaan dikelompokkan secara terpisah. Dua, fungsi economic size, di mana pengadaan terhadap barang yang dibeli dengan total yang banyak, kemudian diadakan diskon, serta dukungan kapasitas gudang yang memadai. Ketiga, fungsi antisipasi, di mana pengadaan terhadap barang digunakan sebagai upaya penyelamatan apabila pesanan barang dari pemasok datang terlambat. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.